Di balik selat yang memisahkan Pulau Jawa, terbentang sebuah tanah yang lahir dari keberanian, yakni Pulau Madura. Meski namanya kerap diidentikan dengan ketegasan, ia tetap menyimpan keindahan yang tak pernah habis untuk diceritakan. Namun, benarkah Pulau Madura hanya sekadar lanskap alam yang memukau dan kelembutan budaya semata? Atau ada sisi lain di baliknya? Ketika kemarau panjang datang membakar bumi dan tanah pertanian, ritual ekstrim apa yang sanggup menggerakkan langit yang dahaga, sekaligus menguji batas darah dan keberanian pria sejati? Ini bukan sekadar tradisi turun-temurun untuk menyambut musim, tetapi inilah tradisi Ojung. Saya kacau juga dito. Ano na pa? Orang tak saya jatuh dekat pada nukul pokol. Lagi saya kat dito. Beda aku tu setong orang setong buto. Dekat dito selataran ni apa? Bungkus. Sila pada cari genting. Orang kena ke sepada. Aku dah sepada lihatnya kah? Habis pas baju pada baju tateng. Dekat dito pas bungkus. Kita bungkus. Tanang sekaca bungkus. Pas nang idadah bungkus sampai kenteng-tengan. Dekat dito tak boleh nukul bebe. Dek bebe nang tak boleh nukul makalolo ka tak boleh kecuali nukul di atas kan dekat berkitkan bau ni ka boleh nukul leka mun nang nukul bebe dia ketangkap berputar sedeka tak boleh. Ojung merupakan pertarungan cambuk rotan sakral yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur di Pulau Madura, Jawa Timur. Ritual kuno ini bukan sekadar tontonan biasa, melainkan sebuah persembahan dan doa restu demi mengundang turunnya hujan di bumi yang gersang. Mengapa harus rotan? Dan mengapa harus darah? Bagi masyarakat agraris Madura tempo dulu, luka dan darah yang menetes ke bumi bukanlah simbol kekerasan, melainkan setiap tetesan darah dalam tradisi Ojung merupakan simbol pengorbanan dan kesuburan, yakni sebuah ketukan yang dipercaya akan mengundang awan hitam pembawa berkah. Sementara itu, di balik sebatang rotan yang berkelebat, tanpa baju zirah, tanpa pelindung dada, mereka hanya bersenjatakan sebatang rotan di tangan kanan dan selembar kain saran di tangan kiri sebagai perisai. Sudah kat dito dari bangatuan nikah. Dari bangatuan dan gula. Si bangatuan dari sekapin nikah. Dari sini nikah saya budak si Ojung. Dari bangatuan. Jadi nikah ngerosaki terbun bangatuan. Siapa nikah? Ngerosaki terbun bangatuan. Ya kat dito pakon budak si Ojung. Ini tiap sompel saya. Sompel saya sebenarnya sompel sekalian saya bisa sompel saya pakai TV nikah. Untuk dito terutamanya dekat dito kekurangan ojen. Kekurangan ojen kata yang namanya juga dito mate. Jadi sompel kat dito mentah rokat ojung. Dekat dito sudah ada na rokat ojung nikah yo ojung le nikah. Pas akhirnya pas berdosa tak sampai Peleman mereka di tempat sompel kan tu mereka pun ojen belai benda sekali tu di mereka pas cekung kat itu pas sampai subuh pas sampai kulu kaki selatan na mari ojen dia pas ojen sebenarnya ini nabi saya kata reti ojen ni kah ada boleh saya kata reti orang ojen kan saya nikah lempeng balik. Oh, enggak.
Di bawah terik matahari yang membakar, mata mereka saling mengunci. Di arena ini, tidak ada tempat bagi keraguan. Inilah keajaiban dari tradisi Ojung. Ketika peluit akhir ditiupkan, seluruh persaingan lebur seketika. Darah yang mengalir di punggung dan diseka oleh rasa persaudaraan yang mendalam. Di atas tanah Madura, tradisi Ojung mengajarkan esensi kehidupan yang luhur, bahwa berkompetensi tidak harus melahirkan musuh, dan terluka tidak harus menanamkan benci. Mereka bertarung sebagai lawan di dalam arena, tetapi kembali sebagai saudara setelah semuanya usai. Tradisi Ojung merupakan denyut nadi yang takkan pernah berhenti berdetak. Keterkaitan harmoni antara darah, doa, dan keteguhan jiwa melebur menjadi satu. Selama matahari masih terbit di ufuk timur, dan selama tanah Madura masih merindukan hujan, tradisi ini akan tetap abadi. Demi menjaga warisan, merawat bumi kesatria, Pulau Madura adalah abadi.